Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Widi selaku dosen mengampu mata kuliah Akuntansi Perpajakan. Dan sebelumnya, perkenalkan, saya Rismawati Oktavia Putri Jasmine, kelas 3G, absen 22. Pada kesempatan kali ini, video yang saya buat ini akan ditujukan untuk memenuhi tugas dari Bu Widi, yaitu untuk mempresentasikan mengenai PMK 81 tahun 2024, yaitu mengenai ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Dan pada pembagian yang telah disepakati dari teman-teman, yaitu saya mendapatkan pembagian mengenai bab 6, yaitu tata cara penyampaian dan pengolahan surat pemberitahuan pada bagian ke-1, yaitu surat pemberitahuan, dan detailnya yaitu saya pada pasal 191 sampai 190, dan tertera pada halaman 146 sampai 150. Langsung saja, eh, pada pasal-pasal yang akan saya jelaskan nanti, saya usahakan untuk mudah dipahamin, dan saya buat ringkasan dari pasal-pasal tersebut. Dan yang pertama yaitu pasal 181. Pada pasal ini mengatur tentang kewajiban dan hak dari wajib pajak untuk membetulkan surat pemberitahuan SPT yang telah disampaikan dengan beberapa ketentuan. Dan jadi wajib pajak ini memiliki kewajiban dan hak untuk melakukan pembetulan dari SPT yang telah disampaikan. Untuk poin-poin detailnya yaitu yang pertama, pada ayat 1, wajib pajak ini melakukan pembetulan SPT dengan kemauan sendiri atau secara sukarela dengan beberapa syarat Dijen pajak dengan belum menyampaikan yang pertama, surat pemberitahuan pemeriksaan, surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak. Dan ayat kedua ini yaitu tentang cara pembetulan SPT. Di dalam pernyataan tertulis dalam pembetulan SPT yang dimaksud pada ayat 1 tadi, yaitu caranya memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam SPT. Jadi pada SPT yang telah disampaikan atau yang akan dilakukan pembetulan, itu ada tempat yang telah disediakan untuk dapat diberikan tanda bahwa tanda tersebut akan eh, mengartikan bahwa wajib pajak yang bersangkutan ini melakukan pembetulan dari SPT tersebut. Dan selanjutnya yaitu pasal 191 ayat 3 berisi mengenai pemeriksaan menguji kepatuhan dari ayat 1 tadi huruf A, yaitu mengenai surat pemberitahuan pemeriksaan. Kemudian ayat keempat yaitu mengenai batas waktu pembetulan. Dalam hal pembetulan SPT yang dimaksud pada ayat 1 menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Dan ayat kelima mengenai pembetulan terkait keputusan pajak. Dalam hal wajib pajak menerima surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali tahun pajak sebelumnya atau beberapa tahun pajak sebelumnya yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam surat pemberitahuan tahunan yang akan dibetulkan tersebut. Wajib pajak dapat membetulkan surat pemberitahuan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima surat ketetapan dan surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali. Dan untuk selanjutnya,
pada ayat ke-6 mengenai sanksi administrasi untuk SPT tahunan. Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan sebagaimana dimaksud dari pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jadi untuk sanksi administrasi dari SPT tahunan ini ada berupa bunga. Dan untuk ayat ketujuh yaitu mengenai sanksi administrasi untuk SPT masa. Dalam hal wajib pajak melakukan pembetulan SPT masa sendiri, yaitu juga diberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan dan juga dikenakan paling lama 24 bulan serta dihitung penuh 1 bulan. Ini hampir sama dari sanksi administrasi untuk SPT tahunan. Dan untuk selanjutnya yaitu mengenai pasal 182, yaitu mengatur bahwa SPT yang disampaikan oleh wajib pajak akan melalui 2 tahapan pengelolaan utama, yaitu penelitian dan perekaman. Nah, untuk penelitian SPT dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran data yang dilaporkan. Perekaman SPT dilakukan untuk tujuan mencatat data SPT ke dalam sistem administrasi perpajakan. Jadi, setiap SPT yang disampaikan oleh WP harus melalui tahap pengolahan utama yaitu tadi penelitian dan perekaman. Dan ini merupakan bunyi dari pasal 182. Dan untuk pasal 123, yaitu poin utamanya yaitu mengatur tentang prosedur penelitian dan pengecekan administrasi surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak termasuk persyaratan, batas waktu, dan kondisi khusus untuk SPT yang menyatakan lebih bayar atau rugi. Jadi untuk poin pertama yaitu pada ayat 1 mengenai penelitian surat pemberitahuan. Atas penyampaian SPT masa dan SPT tahunan dilakukan penelitian SPT, di mana ada beberapa poin penting yaitu ada mengenai tanda tangan bahwa SPT harus ditandatangani oleh wajib pajak dan SPT ini harus disampaikan menggunakan bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang rupiah. Jika selain mata uang rupiah, maka WP harus mendapatkan izin dari menteri untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan dengan mata uang selain rupiah. Dan yang ketiga, SPT harus dilampiri dokumen pendukung. Dan juga yang keempat, SPT lebih bayar disampaikan dengan jangka waktu 3 tahun setelah berakhirnya masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak, dan telah ditegur secara tertulis. Dan yang kelima, yaitu penyampaian SPT disampaikan sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau menerbitkan surat ketetapan pajak. Dan untuk ayat yang kedua, yaitu ketentuan telah ditegur secara tertulis sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf D tadi, tidak berlaku atas SPT lebih bayar untuk masa tahun pajak atau bagian tahun pajak pada saat wajib pajak belum terdaftar. Wajib pajak merupakan wajib pajak nonaktif. Wajib pajak dikecualikan dari kewajiban penyampaian surat pemberitahuan. Jadi ini ada 3 syarat atau 3 pengecualian dari SPT lebih bayar dan untuk masa tahun pajak dan bagian tahun pajak. Dan ayat ketiga pada pasal 193 yaitu mengenai penelitian pembetulan SPT. Terhadap SPT yang dilakukan pembetulan selain dilakukan penelitian
pada ayat 1 juga dilakukan penelitian atas pemenuhan ketentuan pembetulan atas SPT yang menyatakan rugi atau lebih bayar harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Dan untuk ayat keempat, yaitu mengenai tanggal mulai pemeriksaan. Jadi pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf E tadi dimulai pada tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak. Dan untuk ayat yang kelima mengenai tanggal mulai pemeriksaan bukti permulaan, di mana pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E dimulai pada tanggal surat pemeriksaan bukti permulaan disampaikan kepada WP, wakil kuasa, atau pihak yang dapat mewakili WP sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemeriksaan bukti permulaan. Dan untuk ayat yang keenam, selanjutnya yaitu mengenai penelitian SPT objek pajak. Atas penyampaian SPT objek pajak dilakukan penelitian surat pemberitahuan sesuai dengan pasal 85, di mana pasal ini pasti sudah didapat oleh teman saya yang lain. Dan selanjutnya yaitu pasal 184 mengenai mengenai WP akan menerima bukti penerimaan untuk surat pemberitahuan yang disampaikan secara elektronik selama SPT tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam pasal 183. Jadi, eh, dalam melakukan penyampaian SPT, nanti WP akan mendapatkan bukti penerimaan. Akan tetapi, jika SPT tersebut memenuhi dari persyaratan yang telah ditentukan dalam pasal 193 tadi, jika tidak memenuhi, maka tidak diberikan bukti. Berikut merupakan bunyi pasal dari pasal 180 dan untuk selanjutnya yaitu pasal 185, yaitu mengenai penyampaian SPT ini bisa langsung ke kantor pelayanan pajak atau tempat yang telah ditetapkan oleh DJP dan akan diberikan bukti penerimaan jika SPT ini memenuhi ketentuan pasal 183. Jika tidak memenuhi, maka SPT akan dikembalikan. Dan ini merupakan bunyi pasal dari pasal 185. Untuk selanjutnya yaitu pasal 186, di mana mengenai penyampaian SPT melalui pos atau jasa ekspedisi atau kurir. Ada dua kondisi di mana penyampaian SPT memenuhi ketentuan pasal 193 dan juga tidak memenuhi ketentuan pasal 183. Untuk kondisi yang pertama, dalam SPT memenuhi ketentuan pasal 123, yaitu bukti dan tanggal pengiriman akan dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penyampaian SPT. Dan jika penyampaian SPT melalui pos dan jasa ekspedisi kurir tidak memenuhi pasal 183, maka SPT ini dianggap tidak disampaikan. Dan berikut merupakan bunyi pasal dari pasal 186 dan dua kondisi yang saya sebutkan tadi. Kemudian pasal 167, yaitu yang eh, mengenai selain terhadap SPT yang tidak memenuhi ketentuan pasal 183, maka SPT disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. Ini dianggap tidak disampaikan jika ada beberapa kondisi yang terjadi. Ada 7 kondisi, yaitu yang pertama, NPWP tidak valid. Yang kedua, SPT ini sudah disampaikan sebelumnya. Dan yang ketiga, isi amplop bukan surat pemberitahuan atau isi amplopnya itu salah. Dan yang keempat, dalam satu amplop terdapat lebih dari satu SPT atau
SPT-nya ada double atau ganda. Yang kelima, tidak terdapat pembayaran untuk SPT berstatus kurang bayar. Dan yang keenam, terdapat kesalahan penghitungan atau kesalahan pembayaran. Dan yang terakhir, wajib pajak seharusnya menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik. Di dalam tidak apa ketentuan-ketentuan ini tadi ada 7 ketentuan ini eh, akan diberitahukan. Dijen pajak akan diberitahukan kepada wajib pajak jika SPT dianggap tidak disampaikan. Kemudian eh, pada pasal 188 ada dua kondisi. Yang pertama, SPT sudah diberikan bukti penerimaan atau bukti penerimaan yang dianggap sebagai tanda bukti penyampaian. Dan ada kondisi kedua, SPT tidak diterbitkan atau SPT tidak dianggap atau tidak disampaikan. Jika dua kondisi ini terjadi, sama-sama akan direkam ke dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Dan ini merupakan bunyi pasal dari 188 yang memuat dua kondisi tadi. Dan untuk pasal 189, yaitu dalam hal surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak merupakan surat pemberitahuan dengan status lebih bayar dengan permohonan pengembalian kelebihan membayar pajak. Jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian dihitung sejak tanggal surat pemberitahuan diterima lengkap. Jadi, eh, pada pasal ini memuat mengenai SPT dengan status lebih bayar yang melakukan pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran. Dan dalam jangka waktu yang ditentukan itu yaitu untuk menyelesaikan permohonan itu dimulai sejak tanggal SPT diterima lengkap. Dan untuk pasal 190 yaitu dalam hal penyampaian surat pemberitahuan tidak dapat dilakukan atau jika dalam penyampaian SPT ini mengalami kendala, maka Ditjen Pajak akan membuatkan atau menetapkan prosedur tertentu dalam rangka penyampaian SPT yang terjadi kendala tadi. Sekian dari presentasi saya yang saya jelaskan dari pasal 181 sampai 190 pada bab 6 PMK nomor 81 tahun 2024. Saya ringkas sedemikian rupa, semoga mudah dipahamin. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.